Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya untuk tetap dapat berkarya. Perkenalkan, saya Yeni Ernitawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Akuntan. Saya sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Muhammad Setiabudi Brebes, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mengajar di program studi akuntansi dalam mata kuliah manajemen keuangan, penganggaran perusahaan, investasi dan pasar modal. Tentunya sesuai dengan keilmuan saya dan latar belakang pendidikan saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen keuangan, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 program studi akuntansi. Bahan kajian dalam mata kuliah ini akan membahas terkait konsep-konsep dasar manajemen keuangan, metode dan teknik-teknik pengelolaan keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keputusan investasi dan pembelanjaan yang bersifat jangka pendek. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPNK yang pertama, yaitu mahasiswa harus mampu memahami dan menguasai pengelolaan keuangan secara tepat. Yang kedua, selain itu, CPNK kedua yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. CPNK yang ketiga, mahasiswa dapat meningkatkan optimalisasi portofolio dalam rangka penciptaan dan peningkatan nilai kekayaan perusahaan. Metode dan media pembelajaran yang saya gunakan disesuaikan dengan kebutuhan materi. Dalam hal ini saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode dosen dengan ceramah menggunakan media pembelajaran teori. Kemudian untuk metode yang kedua, saya menggunakan small group discussion, di mana dalam satu kelas saya membagi beberapa kelompok, kemudian diberikan kasus untuk mahasiswa berlatih untuk menyusun perencanaan keuangan dan penganggaran, membuat evaluasi kinerja keuangan, serta mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, sebelum melakukan proses pembelajaran, saya juga memberikan modul kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai pedoman belajar. Teknik pengajaran yang saya lakukan ada 2 strategi dalam pelaksanaannya, yaitu menggunakan textbook dan case study. Untuk textbook di awal perkuliahan, saya sudah merekomendasikan beberapa buku teks kepada mahasiswa yang dapat dijadikan referensi saat menempuh mata kuliah ini. Untuk case study, saya memberikan beberapa kasus kepada mahasiswa untuk belajar menyusun perencanaan keuangan yang baik. Interaksi pada proses pembelajaran saya lakukan baik pada proses perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Untuk interaksi pada saat perkuliahan, saya sangat mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, ataupun mengemukakan pendapatnya terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Sedangkan untuk interaksi di luar perkuliahan, saya memfasilitasi mahasiswa berinteraksi melalui WA, email, ataupun menemui saya langsung untuk berdiskusi kembali jika terjadi atau terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Dengan demikian, saya dapat mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan alternatif media. Harapannya, mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dan mampu memperoleh nilai yang diharapkan. Dalam hal ini, nilai yang memuaskan, evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan
sudah dijelaskan pada awal pertemuan pada saat dijelaskan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Adapun evaluasi yang harus dilalui oleh mahasiswa baik selama proses pembelajaran ataupun setelah mengikuti perkuliahan ini berupa penugasan, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk penugasan mahasiswa dalam satu semester sudah tertera dalam FPS, sehingga mahasiswa sudah mengetahui terkait tugas yang harus ditempuh mata kuliah manajemen keuangan. Sedangkan hasil evaluasi secara keseluruhan akan dievaluasikan di akhir semester dengan persentase presensi 10%, sikap 15%, tugas 20%, UTS itu 25%, dan UAS itu 35%. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait proses pembelajaran manajemen keuangan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa semester 2 program studi akuntansi kelas FEB 02. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita mulai dari pengertian manajemen keuangan ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu. Oke, ada Mbak Yunia Sara Hairunisa hadir kan? Oke, ada Mbak, ini Mbak atau Emas? Rio Febrian hadir. Oke, Khairul Hanafi. Iya. Oke, Dian Fitri Azharo hadir. Kemudian ada Devinta Windy Astuti hadir. Oke, kita masuk ke materi. Oke, untuk materi hari ini terkait dengan konsep dasar manajemen keuangan. Kemudian untuk daftar referensinya kita menggunakan J. Weston dan Graham. Nah, kita sebelum masuk ke manajemen keuangan kita belajar terkait dengan tujuan perusahaan itu seperti apa. Tujuan perusahaan itu untuk mencapai atau memperoleh laba yang maksimal untuk kemakmuran pemilik saham. Tetapi kalau sekarang tujuan perusahaan itu tidak hanya untuk memperoleh laba yang maksimal, tetapi lebih pada untuk mencapai nilai maksimalisasi nilai perusahaan. Nah, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, nanti perusahaan juga harus mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan berupa CSR. Kita masuk ke pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, di sini manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini untuk fungsi utama manajemen keuangan, yang pertama untuk keputusan investasi. Investasi di sini diartikan sebagai penanaman modal. Penanaman modal ini dapat dilakukan pada aktiva yang real maupun aktiva yang finansial. Kemudian yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision mengenai sumber dana yang berada di sisi liabilitas atau pasifal, dulunya pasifal. Nah, di sini untuk keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Yang pertama ada keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dapat berupa dari
utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua ada penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal yang optimal. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Jadi, jika aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan atau manajemen secara efisien. Misalnya di sini untuk aktiva lancar itu akan didanai dari liabilitas lancar yang jangka waktunya lebih panjang dari usia aset lancar dan sebagian dari liabilitas yang jangka panjang. Kemudian untuk yang aset tetap yang tidak didepresiasi seperti tanah akan dibiayai dengan modal sendiri dan laba perusahaan atau laba ditahan. Untuk aset yang didepresiasi seperti bangunan dan mesin serta peralatan dapat dibiayai dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi untuk aset yang disusutkan di sini selain atau kecuali tanah. Kalau tanah kan tidak menyusut tapi malah bertambah nilainya. Kemudian untuk kegiatan seorang manajer keuangan, ini kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian keuangan. Nah, di sini yang manajemennya. Nah, mengapa mencari dana atau membutuhkan dana? Karena yang pertama, untuk membiayai kegiatan perusahaan yaitu investasi. Yang kedua, membayar dividen kepada pemegang saham. Untuk dividen ini berarti keuntungan dari saham ya, kalau dividen. Kemudian untuk sejarah perkembangan manajemen keuangan, jadi dari awal tahun 1900-an ini sudah ada penekanan pada aspek hukum. Kemudian kemudian untuk tahun 30-an itu ada penekanan itu bergeser ke arah kebangkitan dan reorganisasi likuiditas perusahaan dan peraturan bursa saham. Selama tahun 1940-an dan awal tahun 50-an, manajemen keuangan mulai dipelajari masyarakat secara lebih luas. Nah, ini kemudian untuk yang tahun 60 sampai tahun 70 ini mengalami pembaharuan pada sisi liabilitas dan ekuitas yang berada di sisi kanan dari laporan posisi keuangan. Dan di sisi lain itu fokusnya pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang tahun 70-an sampai dengan awal abad 21 itu berkembang dengan pesat tentang manajemen keuangan. Yang berikutnya tahun 60 sampai tahun 70-an mengalami pembaharuan pada sisi liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Yang tahun 70-an itu nanti awal abad 21 itu berkembang pesat manajemen keuangannya itu. Kemudian untuk yang perkembangan teori keuangan itu dimulai dari tahun 1900-an sampai dengan abad 21. Nanti ada teori pasar modal efisien, struktur modal, dividen, struktur aliran kas, teori agent, kemudian asimetri informasi, portofolio, dan teori opsi. Untuk yang teori agent ini biasanya berkaitan dengan teori informasi asimetrik. Nah, untuk teori agent ini nanti ada suatu informasi yang asimetris, yang tidak simetris dengan keinginan dari pihak agent atau dari pihak perusahaan. Nah, untuk teori portofolio ini teori untuk alternatif suatu pembiayaan. Nah, untuk tujuan manajemen keuangan itu sendiri adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan, jadi bukan memaksimalkan keuntungan atau profit. Jadi
Di sini artinya mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Jadi untuk bidang dan peluang dalam keuangan nanti ada bidang manajemen keuangan, investasi, bidang pasar dan perantara keuangan. Untuk bidang manajemen keuangan nanti bisa dibaca ada posisi junior, lebih senior, sangat senior, posisi yang sangat senior. Untuk yang sangat senior ini ada chief ya, kepala pejabat keuangan atau CEO, kemudian ada manajer keuangan, wakil presiden pengembangan badan usaha dan sebagainya. Untuk bidang investasi begitu pun ada posisi junior, posisi lebih senior, posisi sangat senior. Untuk yang sangat senior ini untuk lembaga-lembaga keuangan yang tercakup dalam bidang investasi, yang mempunyai eksekutif senior yang mempunyai tanggung jawab terhadap operasi sehari-hari secara keseluruhan, termasuk strategi jangka panjang dari badan-badan usaha. Kemudian untuk bidang pasar dan perantara keuangan sama saja ada posisi junior, posisi lebih senior, dan sangat senior. Nanti bisa dibaca pada modul yang sudah disediakan. Dan untuk slide-nya dan untuk materi hari ini alhamdulillah telah selesai. Maka barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan manajemen keuangan. Ibu izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak. Mengapa tujuan perusahaan untuk maksimalisasi nilai bukan maksimalisasi laba? Iya, terima kasih Mbak. Bisa ya? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kenapa tidak memaksimalkan laba tetapi sekarang lebih ke maksimalisasi nilai. Jadi kalau untuk maksimalisasi nilai itu nanti lebih memperhatikan kesejahteraan untuk pemegang sahamnya. Kalau maksimalisasi laba itu hanya untuk di lingkup perusahaan, tetapi kalau sudah nilai itu lebih memaksimalkan keuntungan atau nilai untuk stakeholder. Stakeholder itu termasuk dari ada investor, ada dari pemerintah gitu ya, terus ada dari apa itu, dari internal perusahaan itu, dari staf pegawai gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup. Oke, nanti ada tugasnya sudah saya share di RPS ya. Nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait proses pembelajaran manajemen keuangan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa semester 2 program studi akuntansi kelas FEB 02. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih ya sudah datang di perkuliahan mata kuliah manajemen keuangan. Untuk selanjutnya saya akan absen dulu ya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Oke, saya absen dulu untuk Mbak Yunia Sahra Hairunisa. Ya, terima kasih Mbak. Kemudian Mbak Lydia Puput Mentari. Hadir Bu.
Mbak Rizky Amalia Putri. Oke, terima kasih. Saya akan mempresentasikan atau memberikan materi terkait dengan pengantar manajemen keuangan. Sebelumnya saya akan share materi dulu. Oke, materinya sudah terlihat ya. Oke, jadi kita masuk ke konsep dasar manajemen keuangan sebelum kita masuk ke manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan ini, materi ini kita mengambil referensi terutama dari materinya Fred J. Weston dan Eugen F. Brigham pada bukunya Essential of Managerial. Oke, kita masuk ke tujuan perusahaan sebelum kita ke manajemen keuangan, pengertian manajemen keuangan. Nah, di sini ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu untuk mencapai atau memperoleh laba yang semaksimal mungkin untuk kemakmuran pemilik saham. Jadi, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka laba yang diperoleh harus semaksimal mungkin. Nah, terkait dengan pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang ada hubungannya dengan bagaimana memperoleh dana, kemudian menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, untuk manajemen keuangan itu merupakan pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, kemudian mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian untuk yang fungsi utama manajemen keuangan, nanti ada fungsi sebagai pemberi keputusan investasi, kemudian keputusan pendanaan, dan keputusan untuk pengelolaan keuangan. Nah, untuk perkembangan teori keuangan, nanti ada teori pasar modal efisien, struktur modal, teori dividen, ada teori diskonto aliran kas, ada teori agen, ada teori informasi asimetrik, ada teori portofolio, dan teori opsi. Untuk teori portofolio itu sendiri, nanti teori tersebut untuk melihat bagaimana perusahaan itu memutuskan beberapa alternatif keputusan pendanaan terhadap suatu pendanaan di perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian untuk tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi tidak hanya untuk memaksimalkan laba perusahaan, tetapi memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, untuk bidang dan peluang dalam keuangan, nanti ada bidang manajemen keuangan, ada bidang investasi, yang ketiga ada bidang pasar dan perantara keuangan. Nah, untuk bidang manajemen keuangan, kemudian bidang investasi, dan bidang pasar dan perantara keuangan, nanti ada posisi junior, posisi lebih senior, dan posisi sangat senior untuk pelaku di keuangan. Nah, untuk yang posisi sangat senior ini, di posisi sangat senior biasa diduduki oleh CEO, COO gitu. CEO itu chief eksekutif ya, atau kepala. Nah, dari slide yang sudah saya berikan, materi yang saya berikan, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ada, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, maka untuk
materi hari ini, perkuliahan hari ini secara online. Saya sudahi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi dosen 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.